Hari ini kita bicara tentang pikiran dan hati yang bersih. Pikiran, ya, hati, ada yang bicara tentang hati itu juga bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Jadi sebuah penekanan bahwa kita perlu punya pikiran dan hati yang bersih, yang tulus, yang kudus, yang bebas dari prasangka, maksud-maksud yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau cari mantu, ya, Bapak Ibu Saudara mestinya akan lihat profil tubuhnya, wajahnya, ya, yang tampak. Tapi yang paling penting menurut saya bukan hanya penampakan saja atau wajahnya saja, pikiran dan hatinya juga perlu dilihat, betul? Ya, siapa yang pilih karyawan, pokoknya baik wajahnya dan apa semua yang tampak baik. Tentunya kita juga lihat bagaimana karakternya, kehidupannya, dan semua yang ada. Nah, demikian juga ketika kita bicara pikiran dan hati yang bersih, saya percaya ini adalah satu bagian yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Amin. Ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 139 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, tulisan ini ditulis oleh Raja Daud. Dia bicara tentang bagaimana Tuhan itu maha tahu. Ya, nah ketika kita bicara hal ini, coba kita flashback ke belakang. Bagaimana kehidupan kita ketika kita belum kenal Tuhan pada waktu yang lalu. Ya, hidup kita, pikiran kita, hati kita itu menunjukkan jauh daripada Tuhan, tidak suka dengan Tuhan. Terbukti dari apa? Perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita dipersatukan, kita diperdamaikan, dan kita mulai disucikan. Kita mulai baptisan air, ya, memohonkan hati nurani yang bersih. Ya, bicara tentang baptisan air, ada yang belum baptisan air di sini? Semua sudah? Ya, pastikan Anda ketika kita percaya sama Tuhan, salah satu bentuk pengakuan kita dibaptis. Itu bicara tentang memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Nah, bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, praktek kehidupan kita ternyata menjadi seperti Kristus atau memiliki juga pikiran hati yang bersih itu tidak segampang yang kita mau atau kita pikirkan, ya. Padahal kita sudah dikatakan sudah dikuduskan, tapi di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan. Karena dari pikiran, dari hati, firman Tuhan berkata timbul pikiran jahat, timbul pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, ya. Dan kadang-kadang kita sendiri tidak bisa membatasi apa yang kita mau dengar, apa yang mau kita lihat, betul? Ya, ketika ketemu dengan orang di resepsi, ada banyak informasi yang kita dapat dan kita tidak bisa milah-milah. Sekarang dengan kondisi informasi yang sedemikian rupa, kita tidak bisa memilah-milah. Dan itu seringkali mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Dan sehingga kita perlu memilah, mengolahnya, bahkan menolak hal-hal yang buruk dari kehidupan kita. Kalau kita lihat contoh-contoh dari firman Tuhan, ada beberapa contoh firman Tuhan yang ingin saya coba renungkan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kenal dengan seorang yang bernama Yudas. Yudas itu adalah murid Kristus. Dia selama 3,5 tahun bersama dengan Kristus. Dia ada bersama-sama dengan Kristus. Dia lihat mujizat Tuhan. Dia mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika satu waktu di Betania, di pertemuan yang di sana ada Lazarus, ada Maria, dan tiba-tiba Maria memecahkan minyak narwastu. Dia mengurapi kaki Kristus dengan rambutnya, dan si Yudas berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin saja? Ya, kelihatannya baik, ya. Apa yang dikatakannya baik, dan memang itulah yang terjadi. Minyak narwastu adalah suatu hal minyak yang mahal. Ya, 1 dinar adalah upah orang yang bekerja seharian. Artinya 300 hari disimpan uang itu untuk membeli minyak ini. Dan itu adalah satu hal yang masuk akal yang dikatakan oleh Yudas. Tapi firman Tuhan di dalam Yohanes berkata,
Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Seolah-olah baik, tapi ternyata pikirannya, hatinya tidak lurus. Ya, pemicunya apa? Dia cinta Tuhan. Kita tahu bahwa ceritanya, akhir ceritanya, siapa yang menyerahkan Yesus gara-gara uang adalah Yudas Iskariot. Ya, dia tidak lurus. Ya, kita bisa lihat di sekitar kita, ya, ada banyak hal ini terjadi. Di rumah Tuhan ada banyak kehilangan. Di tempat pekerjaan yang ngakunya orang percaya, tetapi ternyata di sana ada manipulasi, ada korupsi. Ya, kemarin kita sempat dikagetkan di departemen yang seharusnya ada orang-orang yang suci semua, gitu ya. Departemen keagamaan, ternyata di sana juga tertangkap KPK, ya. Menyedihkan hal-hal seperti ini terjadi. Satu waktu ada seorang pendeta cerita begini, ya. Ada orang datang ke gereja di cabangnya dan dia orang ini minta konseling dengan pelayan di sana. Dia konseling gitu. Dan kemudian tiba-tiba sore harinya, itu pagi hari, tiba-tiba ada banyak kehilangan barang yang ada. Nah, ketika dicek CCTV-nya, apa yang terjadi? Orangnya itu, loh, ini tadi pagi dia minta konseling sama saya. Ya, sekarang ternyata dia yang ambil barang-barangnya. Ya, hati nurani, pikiran, perasaan orang yang seolah-olah itu baik, tapi ternyata tidak menunjukkan apa yang tampak di depan. Ya, pikirannya, hatinya jahat, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Bukankah hal ini juga kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita? Apa yang seolah-olah baik yang kita sampaikan, tetapi karena ada pemicunya, cinta uang tamak, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal kalau kita lihat orang itu mungkin sudah cinta Tuhan, ikut Tuhan sekian lama, tetapi itulah yang terjadi. Ada sebuah kisah yang lain. Ketika Paulus dan Barnabas sedang di Antiokhia, ya, dia bicara tentang Tuhan, tentang kebajikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang ada. Dan apa yang terjadi, orang-orang Yahudi di sana menerima pesan itu. Ya. Nah, tetapi ketika minggu selanjutnya, ya, ketika Paulus dan Barnabas diminta untuk bicara hal yang sama, ternyata ada banyak orang yang datang ke sinagog, ke tempat ibadah yang ada. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang pertama kalinya menganggap semua firman Tuhan yang diterima itu satu hal yang baik, tiba-tiba dikatakan bahwa mereka penuh dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Lihat, ya. Semula kelihatannya oke, baik, terima firman Tuhan. Tapi ketika sesuatu hal terjadi, orang-orang datang, ya, maka pikiran hatinya terganggu. Ya. Mereka iri hati. Saya tidak tahu, tidak dijelaskan di sana. Mungkin pengaruhnya mulai berkurang atau hal-hal yang lain terjadi sehingga mereka iri hati. Dan semula ketika mereka mengakui berita firman Tuhan, tapi akhirnya mereka menolak, menghujat firman Tuhan. Ya. Nah, mungkin hal-hal ini terjadi juga di tengah-tengah kita, di pekerjaan kita. Ya, sementara mungkin di pekerjaan kita tiba-tiba ada orang yang berhasil. Ya, dulunya mungkin junior kita, sekarang berhasil. Timbul iri hati, tidak suka. Kalau kita renungkan diri kita, oh, saya sudah ikut Tuhan sekian lama, tapi hal-hal itu bisa muncul di tengah-tengah kita. Mungkin di gereja juga biasanya orang tertentu didengar suaranya, tapi satu waktu tidak didengar, ya, suaranya, dan mulai diabaikan dan mulai marah, menfitnah. Ya, gereja tidak hanya di sini, kecewa, keluar, dan hal itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Ya, saya berkata bahwa kekristenan kadang-kadang tidak seperti yang kita ungkapkan, ya, dikotbahkan. Ada banyak hal-hal yang harus kita perbaiki supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan pikiran, perasaan kita, kehendak kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah yang lain, ya, bagaimana kita lihat di dalam sebuah perumpamaan orang Farisi dan seorang pemungut cukai.
Yesus berkata kepada orang-orang yang ada dalam perumpamaan, karena ada orang-orang yang menganggap dirinya benar memandang rendah orang lain. Ya, 2 orang ini datang pada Tuhan. Orang Farisi berdoa sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ini sudah melakukan firman Tuhan, puasa seminggu 2 kali, bayar perpuluhan, semuanya sudah aku bayar Tuhan. Ya, itu doa di dalam hati, tidak ada yang dengar, hanya Tuhan saja yang dia bicara. Saya tidak seperti dengan si pemungut cukai, ya, di dalam hati. Tapi ketika itu Tuhan berkata, orang ini pulang, pemungut cukai ini pulang dibenarkan oleh Allah. Tapi orang, ya, si Farisi, ya, tidak dibenarkan oleh Allah karena dia meninggikan dirinya. Mungkin kita ada di kondisi seperti ini, ya. Kita ikut Tuhan dari kecil. Aku sudah melakukan firman Tuhan, hidupku sudah benar Tuhan. Tapi mungkin muncul dalam hati kita, orang tidak tahu, ya. Yang muncul adalah kesombongan-kesombongan dalam hidup kita. Tuhan berkata, yang berkenan pada Tuhan, si pemungut cukai yang berkata, Tuhan aku tidak layak, kasihani aku. Pikiran, hati, ya, perlu demikian rupa kita jaga. Ya. Meskipun kita sudah, orang-orang lain berkata, ya hebat, tetapi di pandangan Tuhan, apakah benar-benar pikiran hati kita ini seperti apa yang Tuhan mau? Contoh yang lain, Daud, orang yang hatinya berkenan pada Tuhan, ya. Orang yang Tuhan suka dengan dia. Satu waktu, sementara yang lain sedang berperang, ya, dia di atas soto rumah lihat Batseba yang mandi, dan kemudian dia jatuh berzina. Ya, tidak cukup berzina saja, dia merencanakan hal yang lain. Kejahatan ditutup dengan kejahatan yang lain. Dia merencanakan bagaimana, ya, supaya Uria pulang tidur di rumah, dan dia tidak curiga dengan apa yang terjadi karena Batseba hamil. Dan kemudian karena tidak berhasil apa yang dilakukan, Uria diupayakan supaya terbunuh. Pikiran dan hati daripada Daud tidak murni, tidak bersih. Seolah-olah dia berbaik hati dengan Uria, tetapi dia sedang merencanakan kejahatan kepada Uria. Pemicunya apa? Kehidupan dosa, ya, dosa kedagingan, ya. Itu yang bisa terjadi. Ada banyak pemicu dari pikiran hati orang percaya ini tidak bersih. Kalau kita bisa bicara, kita perlu prihatin dengan perceraian-perceraian yang mulai juga nampak banyak juga di tengah-tengah kekristenan. Ya. Anak-anak dari orang-orang yang melayani Tuhan katanya, tetapi anak-anak itu berontak kepada orang tua, kepada Tuhan. Ya, orang-orang Kristen, ya, ada di dalam penjara, perpecahan dalam keluarga, gereja, dan semuanya, kesombongan, manipulasi, perebutan jabatan, dan macam-macam terjadi juga di dalam rumah Tuhan. Ya, pikiran dan hati orang yang kelihatannya cinta sama Tuhan, tapi ternyata perlu terus dibentuk supaya cocok dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah pikiran kita, hati kita murni di hadapan Tuhan? Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki pikiran hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan yang tadi, selidiki aku Tuhan. Di dalam terjemahan sehari-hari berkata demikian, selidiki aku ya Allah, dan ketahuilah hatiku, ujilah pikiranku, tunjukkanlah segala sesuatu yang di dalam diriku yang membuat engkau sedih, ya, dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Ya. Bicara apa hal ini? Selidiki aku Tuhan, tunjukkan Tuhan. Ya, apa sih yang membuat engkau sedih? Ya, saya pernah bicara kehidupan kekristenan itu bukan hanya lagi bicara tentang boleh atau tidak, tetapi mari kita meningkat kepada satu hal, apakah yang aku katakan, apakah yang aku lakukan ini berkenan di hati Tuhan atau tidak? Apakah ini cocok dengan Tuhan atau tidak? Apakah ini memang layak aku lakukan sebagai orang percaya? Ya, bukan lagi bicara tentang boleh tidak.
Tetapi ada hal-hal yang kita dengan lembut hati kita perlu koreksi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, selidiki aku Tuhan, ketahui hatiku, ujilah aku. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kita perlu minta tolong Tuhan. Raja Daud itu yang dikatakan hatinya berkenan di hatinya Tuhan. Dia terbuka sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, ya, ketahui hatiku, uji pikiranku. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat engkau sedih. Kita perlu pertolongan Tuhan dalam hal ini. Dan saya percaya pertolongan Tuhan yang kita bisa temukan dalam sehari-hari kehidupan kita adalah bicara tentang firman Tuhan. Ya. Katakan bersama-sama, firman Tuhan. Firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari? Ya. Apakah Anda Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ya. Karena dari sanalah Tuhan itu seringkali bicara kepada kita, kepada hal-hal yang mungkin ya kita tidak sadari. Firman Tuhan, tolong aku. Ya, si Daud berkata, tolong aku Tuhan, bebaskan aku daripada hal yang tidak aku sadari. Bicara ya apa benar atau tidak seringkali kita paham karena firman Tuhan disampaikan, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan sehingga kita tidak sadar bahwa hal itu sebenarnya Tuhan tidak suka dan kita perlu berubah. Orang-orang yang koleris, yang keras, biasanya ngomong keras gitu ya misalnya, dan memang biasanya seperti itu sudah terjadi di kantor, di rumah, di mana-mana semua terjadi ya. Tetapi ketika kita sadar masuk di dalam firman Tuhan, Tuhan bicara dengan lembut dalam hidup kita. Ingat apa yang kau katakan, satu hari engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waduh, iya. Tadi kok aku ngomong kasar ya. Kok tadi aku ngomong sembarangan ya. Aku kok ngomong hal-hal yang cabul ya. Ya, kok ngomong hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Kadang-kadang hal itu tidak sadar karena apa? Kita sudah berulang kali melakukan. Tetapi ketika kita berkaca kepada firman Tuhan, maka kita akan sadar, ya ternyata ini tidak berkenan di hati Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Daud berkata, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Daud berkata, aku benci karena apa? Dia meneliti firman Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia merenungkan siang dan malam. Dia paham apa yang Tuhan mau, apa yang tidak Tuhan mau. Sehingga Tuhan berkata, aku menemukan Daud yang hatinya berkenan kepadaku. Ya. Meskipun memang dia pada satu waktu dia jatuh, tetapi lihatlah, aku beroleh pengertian. Ya. Dan dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Orang-orang di kantor, orang di gereja, orang di sesama kita. Bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Firman Tuhanlah yang menolong kita supaya kita bisa melakukan, memiliki pikiran, hati yang murni di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sanguin, yang suka cerita kiri kanan ya. Kalau dia hadir orang-orang terhibur, sukacita ya. Kadang-kadang kelemahannya apa? Banyak janjinya tapi lupa menepati. Ada yang seperti ini? Kita perlu koreksi. Firman Tuhan yang koreksi kita. Ya, terlalu banyak janji sama Tuhan, orang lain, gitu ya. Mungkin janji sama Tuhan tapi lupa juga ya. Orang-orang yang melankolis, ya. Mereka punya pikiran, perasaan, ya. Pikiran negatif, ketemu orang, ini baik, ini kelihatannya baik ya. Tapi mungkin ada udang di balik batu ini ya. Ketemu sama orang-orang seperti ini, setiap kali kita bicara, mikirnya, enggak bener lah, mestinya dia melakukan seperti inilah. Enggak bener lah, gitu ya. Firman Tuhan mengkoreksi kita. Kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan apa itu Tuhan? Ya. Isi pikiran kita dengan hal yang baik. Aku boleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Jangan pernah meremehkan kuasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang bercerita demikian. Satu waktu di radio di Amerika diperdebatkan, ya. Apa gunanya sih setiap minggu datang ke gereja, dengar firman Tuhan? Firman Tuhan yang didengar setiap minggu, ada yang masih ingat tak? Minggu lalu khotbah apa ya?
Bapak Ibu Saudara, ada yang ingat minggu lalu khotbah apa? Siapa yang khotbah minggu lalu? Tidak dikenal mungkin ya. Kadang-kadang hal itu kita sudah lupa. Mungkin Komsel baru berapa hari yang lalu. Ada yang ingat dibahas yang Komsel? Ingat ya? Tapi kadang-kadang hal itu yang menyebabkan kita berkata, ada yang berkata, buat apa sih ke gereja? Ya, firman Tuhan disampaikan, ya saya lupa. Tapi ketika akhirnya berkembang terus pertanyaan itu dan ada banyak masukan-masukan, sampai satu kali ada orang yang berkata demikian. Setelah sekian lama aku hidup, ya, aku lupa dengan apa yang dimasak oleh istriku setiap hari. Ya. Minggu lalu masak apa aku lupa, bulan lalu masak apa aku lupa. Ya. 2-3 hari yang lalu aku makan apa lupa juga. Tapi satu hal yang aku tahu, sekarang tubuhku sehat karena makanan-makanan yang aku sudah lupakan. Dia berkata demikian, firman Tuhan mungkin aku lupakan, ya apa yang aku dengar. Tetapi firman Tuhan itulah yang membuat imanku teguh sampai sekarang ini. Bukankah firman Tuhan yang menolong kita hidup sampai sekarang ini? Amin. Ada banyak mungkin khotbah-khotbah yang dilupakan, mungkin yang lucu-lucu yang kita ingat. Tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran dan firman Tuhanlah yang menolong kita hidup sampai saat ini. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Minta tolong Tuhan, ketika kita di dalam membaca firman Tuhan, di dalam renungan pribadi kita, di dalam saat teduh kita perlu merenung hidup kita. Apa Tuhan? Apakah ada pikiran hatiku yang tidak murni di hadapan Tuhan? Ya. Kalau dengan hal-hal yang sudah biasa yang kita tahu, berzina, pembunuhan dan macam-macam itu, ya itu memang salah, sudah ketahuan. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, kita perlu berkaca dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menolong kita mengerti apa yang lebih baik daripada hal-hal yang kita sudah pahami. Firman Tuhanlah, ya. Dan hal yang kedua, kita bisa minta tolong dengan satu hal pribadi yang Tuhan berikan pada kita, yaitu pribadinya sendiri, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara perlu minta sama Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak bisa berubah. Seringkali pikiran yang sudah biasa kita pikirkan, itulah yang muncul. Kebiasaan-kebiasaan, karena ya kebiasaan itu timbulnya kan dari pikiran, dari hati, yang terus kita lakukan dan terus berulang-ulang, dan itulah yang jadi kebiasaan kita sehari-hari. Kita perlu minta Roh Kudus, ya. Kekuatan manusia terbatas, tapi Roh Kuduslah yang sanggup menolong kita. Roh penurut tapi daging lemah, kita perlu pertolongan Dia. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita untuk memiliki pikiran dan hati yang bersih. Amin. Tidak ada yang lain, datang sama Tuhan Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia, Roh Kudus, mengajar kepada kita dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengingatkan firman Tuhan? Roh Kudus, ya. Bapak Saudara mungkin bicara kepada seseorang dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Atau sedang melakukan hal-hal yang sedang menuju kepada dosa, dan Roh Kudus mengingatkan dalam hidup kita, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Selidiki aku Tuhan, tolong aku, uji aku Tuhan, ya. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk melakukan hal ini. Seberapa dekat sih kita sama dengan Roh Kudus? Ya, pikiran kita dipenuhi dengan apa setiap hari? Siapa yang mempengaruhi hidup kita? Ya, keinginan kita atau Roh Kudus yang hidup dalam kita yang lebih kuat? Siapa yang kita dulukan dalam hidup kita? Ketika kita bisa selidiki aku Tuhan, ketahui hatiku Tuhan, uji pikiranku, tunjukkan segala sesuatu di dalam diriku yang membuat Engkau sedih Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, perlu kepekaan dengan Roh Kudus. Belajarlah. Tahun ini kan kita sedang belajar mengalami Tuhan, amin. Ya, kita perlu mengalami hal-hal seperti ini, Bapak Saudara. Bukan hanya dengar dari khotbah saja, tetapi alami Tuhan.
Saya kepingin nanti Bapak Ibu Saudara waktu komsel bisa cerita, Tuhan itu tolong aku loh untuk melakukan hal ini. Roh Kudus itu mengingatkan aku loh. Firman Tuhan itu mengingatkan aku. Karena dari situ kita makin kuat di dalam Tuhan, makin ngerti siapa Tuhan kita. Ada banyak hal, ya. Roh Kudus bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang kita tidak sadari, karena Dia memang pribadinya Tuhan sendiri. Ya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, baiklah kita mengisi pikiran kita dengan hal yang baik. Ya, firman Tuhan mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan? Yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan. Bicara ini perlu kasih karunia Tuhan untuk melakukan hal ini. Ya, seperti tadi saya ngomong, apa yang kita dengar, apa yang kita terima hari-hari ini tidak gampang, ya. Kita filter, itu seringkali datang tiba-tiba dari medsos, ya, Instagram, Facebook, dan macam-macam. Ya, ada orang-orang yang marah karena temannya pasang Facebook atau Instagram lagi foto-foto di luar negeri begitu. Wah, pamer gitu ya. Atau hal-hal yang seperti itu. Ya, ada yang ngomong kalau Anda tidak nyaman dengan hal seperti itu, ya udah unfollow saja. Ya. Kalau Anda mungkin iri dengan orang-orang yang sedang memamerkan makanan atau tamasya dan macam-macam, unfollow saja. Ya. Isi semua yang benar, yang mulia, ya, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, ya, yang patut dipuji, pikirkan itu. Ya, memang kita tidak bisa membatasinya, tapi kita bisa pilih mana yang kita ambil, mana yang kita follow up, mana yang kita simpan. Ya. Bagaimana kita mengeluarkan air, ya, kotor daripada gelas supaya dia bersih, ya isilah dengan air bersih sedemikian rupa sehingga air kotor itu keluar. Ya. Demikian juga bagaimana kita menguasai pikiran dan hati kita, isilah dengan firman Tuhan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, isi itu. Pada akhirnya itulah yang menolong kita menjadi orang-orang yang bisa memiliki pikiran dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Apa sih tantangan kita hari-hari ini? Sementara kita ikut Tuhan sekian lama, ya, pikiran dan hati kita kadang-kadang tidak murni di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, mengisinya dengan hal yang baik, maka karena kasih karunia Tuhan, Dia akan menolong kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Saudara, firman Tuhan mungkin saya tidak terlalu panjang, tetapi saya mau kita sama-sama merenungkan bahwa kita perlu menjaga pikiran dan hati kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa sekian lama kita ikut Tuhan, kita sudah bisa sempurna dalam kehidupan pikiran dan hati kita. Tapi kita perlu menjaganya. Ya, firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bisa koreksi hidup kita. Apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu memancarkan apa yang ada di pikiran, di hati kita. Apa yang terjadi dalam keluarga kita, itulah yang terpancar daripada hati pikiran kita. Mungkin kita berkata, ya hubunganku baik-baik aja. Minggu lalu ada seorang pasangan yang datang, dia konseling kepada kami berdua. Dia suami mengeluhkan tentang istri, ya. Persoalannya mungkin sudah sempat mereka bahas, tapi ternyata sang suami marah. Ya. Dia berpendapat apa yang dilakukannya sia-sia karena istrinya ternyata menggunakan uang tanpa persetujuan dia. Dia marah, dia kecewa,
Dia menganggap istrinya salah. Dia bahkan berkata, ya kalau kamu tidak suka ya kembali aja ke orang tua. Ya. Kelihatannya baik di depan. Setiap minggu datang, ya, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi kali itu saya lihat dengan istri bahwa kemarahannya sedemikian rupa. Akhirnya kita konseling dan kita bisa bantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ketemu satu masalah, pikiran suaminya ini tiba-tiba berkata, yang lalu-lalu, ya, kamu dari mana, ya, sekarang masuk tempat saya, harusnya gini, harusnya gini, harus gini. Ya, pikirannya yang dulu mungkin suci, suka dengan istrinya, tiba-tiba, wah, marah. Kadang-kadang dalam rumah tangga seperti itu juga. Di dalam pekerjaan juga seperti itu. Mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi yang tidak kelihatan ini loh. Tuhan mau berurusan dengan pikiran dan hati kita yang tidak kelihatan ini. Ya. Orang lain, ya, hanya lihat penampilannya saja yang di luar. Tetapi pikiran dan hati kita tidak ada yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Maukah pagi ini kita bisa periksa pikiran dan hati kita tentang keluarga kita, tentang gereja, tentang kehidupan sehari-hari yang di lingkungan kita. Mari kita bereskan pikiran dan hati kita supaya makin berkenan di hati Tuhan. Alami Tuhan dalam hari ini. Saya tidak sempurna. Ada banyak hal yang perlu dikoreksi. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Selidiki aku Tuhan, ketahui hatiku, uji pikiranku Tuhan. Tunjukkan segala hal di dalam diriku yang membuat Engkau sedih. Dan tuntun aku di jalan hidup yang kekal. Biarlah itu menjadi doa kita hari ini. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan.